Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan sempat dan sehat sehingga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita bisa menghidupkan malam Ramadan dan siangnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal perjalanan abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya, ketika bulan suci Ramadan ini, setiap mukmin, setiap orang yang melaksanakan puasa wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah, tua maupun muda, laki-laki dan wanita. Nah, zakat fitrah ini kewajiban. Kalau kita tidak mengeluarkan, maka kita berdosa dan disinyalir puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus bagi orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, sudah mampu secara ekonomi, mereka itu dianjurkan untuk banyak bersedekah. Dan bagi orang kaya yang sudah mapan, harta sudah sampai 1 nisab, hartanya juga sudah mencapai haul 1 tahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat malnya. Nah, membincangkan tentang masalah zakat mal. Zakat mal ini sangat penting karena sesungguhnya di Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan untuk melaksanakan sholat, maka di situ juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya kita dengan Allah itu hubungannya bagus, berkualitas melalui sholat, dan zakat itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita melihat fenomena zakat, fenomena sedekah dan infak, sesungguhnya kalau kita mengeluarkan zakat atau infak atau sedekah, itu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membagikan sebagian dari apa yang dia miliki. Karena pada hakikatnya harta itu bukan milik kita, tapi itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan, sehingga kewajiban kita adalah memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita merasa bahwa itu harta kita, tapi yakinlah bahwa harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, kalau kita merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, ibadah itu ada 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu ibadah fardiyah, atau yang disebut dengan ibadah qasirah. Yang mana ibadah qasirah ini adalah ibadah yang merasakan dan menikmatinya adalah secara pribadi, seperti sholat, puasa, ya, haji, dan umrah. Yang kedua adalah ibadah yang kita sebut dengan ibadah muta'addiyah, yaitu sebuah ibadah yang kita melaksanakan tapi orang lain yang menikmatinya. Apa itu zakat? Kita tahu zakat itu berat, tetapi itu harus kita kerjakan, harus kita laksanakan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu melaksanakan ibadah yang bentuknya muta'addiyah atau sosial, itu luar biasa besar pahalanya. Sebagai contoh, kita kerja mulai pagi, pulang petang hari.
bahkan kadang kita lembur, berangkat jam 7 mengajar, pulang jam 2, kadang pulang sampai jam 3 sore, kadang sampai malam hari. Begitu setiap bulan kita dapatkan gaji kita, maka kita keluarkan 2,5% untuk zakat. Kepada siapa harta yang diberikan? Kepada orang fakir dan miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, disinilah harta yang kita keluarkan itu menjadi ibadah yang kita sebut dengan muta'addiyah. Kita yang merasakan kesengsaraan, merasakan kepayahan, kepenatan dalam bekerja, tapi itu harus dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Untuk itulah pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, kalau kita membagikan harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan, katakanlah seperti fakir miskin, juga anak-anak yatim. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan secara tegas, menyantuni anak yatim itu akan masuk surga, dan di surga dibersamai oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Saya beserta orang yang menyantuni anak yatim di surga bersama-sama. Surga itu balasan orang ahli ibadah. Kalau kita masuk surga sendirian, itu nikmat. Tapi begitu masuk surga dibersamai Rasulullah, itu luar biasa. Saya contoh lagi. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur itu pahalanya surga. Tapi tidak ada embel-embelnya dibersamai oleh Rasulullah. Tapi begitu menyantuni anak yatim, dan juga mungkin fuqara dan masakin, wal gharimin, juga orang-orang mu'alaf, kita ini mendapatkan balasan surga tetapi dibersamai Rasulullah SAW. Itu menunjukkan pahala ibadah muta'addiyah itu sangat luar biasa. Untuk itu menjadi sebuah tanda, ya, menjadi sebuah isyarat orang ibadahnya seperti puasa, sholat, haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada tanda-tanda yang bersifat sosial. Contoh, Nabi pernah ditanya tentang tanda-tanda orang yang hajinya mabrur. Apa itu tanda itu? Pertama, tibul kalam. Tibul apa? Tibul kalam tahu, ucapannya menyenangkan. Ifsa'us salam, suka menebarkan salam, perdamaian. Tibul kalam, kemudian menebar salam, kemudian it'amut ta'am, suka berbagi, dermawan. Kita puasa sebulan penuh. Tandanya apa? Zakat fitrah. Kalau yang kaya harus mengeluarkan zakat mal, menandakan hubungan dengan Allah baik, dengan sosial itu harus baik. Untuk itu, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dengan melaksanakan puasa dan membersihkan harta kita, jiwa kita dengan zakat. Zakat ini pahalanya luar biasa, tetapi rentan dengan namanya pamer atau riya. Kalau kita mampu meredam diri kita dan tidak sampai memiliki sifat riya, maka harta yang kita berikan kepada orang lain itu akan kita berikan kepada orang lain. Mereka merasakan nyaman dan bahagia, kita juga merasa bahwa harta ini bukan milik saya, maka itulah ibadah yang tertinggi sebagai bentuk ibadah muta'addiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka berbagi kepada orang lain, berbagi kepada fuqara dan masakin, anak yatim, yang insya Allah kita di dunia bahagia dan ketika di surga dibersamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang bisa kami sampaikan, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.